malam Bang Atin. Mungkin pada tahu dengan Bang Atin, seniman Betawi, tidak di tari tapi juga di musik, tidak di musik juga di sejarah. Wow, banyak banget ilmu yang Ramon dapat di sini. Nah, sekarang Ramon masuk ke intinya. Kabar-kabarnya Abang ada di ASETI. ASETI itu apa sih, Bang? Soal banyak teman-teman Ramon di daerah, para seniman nih, baik teman-teman yang di ISI, teman-teman yang di Kalimantan, menanyakan ASETI Indonesia itu di Facebook. ASETI itu apa sih? Sanggar kah? Atau sebuah komunitas kah? Individu kah? Apakah sanggar global? Atau apa sih, Bang? Bingung Ramon. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah jawab ya. Nanti ada pembenaran insya Allah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ASETI adalah singkatan dari Asosiasi Seniman Tari Indonesia. Asosiasi Seniman Tari Indonesia. Ya. Tuh, yang nggak tahu tuh, catat tuh. Jadi ya. Asosiasi ya. Nah, kalau mencakup asosiasi adalah lebih luas jadinya. Luas ya. Iya, asosiasi itu bukannya sanggar. bukan sanggar. Kalau sanggar itu kita Iya. aja yang punya sanggar segini nih. Tapi kalau asosiasi. Jadi lebih luas. Oke. Dan ASETI ini adalah suara seniman Indonesia. Oke. Jadi apabila ada keluhan, atau ada masukan, ada kritikan, ada saran ke pemerintah, kalau kita sendiri, artinya bersanggar atau individu, mungkin nggak didengar. Kayak sanggar Ramon nih. Iya. Terus Ramon sendirian. nih sendiri gitu, Iya. komplain gitu. Iya. Nggak bakal dengar. Nggak bakal didengar. Ya karena sendiri. Ya siapa sih gitu. Iya. Ntar dilihat, itu nama sendiri, buat kebutuhan sendiri. Tapi kalau dimasukkan ke dalam asosiasi, itu pemerintah akan mendengar. Karena apa? Kita berserikat, kita berkumpul di dalam satu wadah. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak jadi orang tua kita gitu loh, sebagai seorang komunitas sanggar itu ada sebuah asosiasi yang lindungin kita. Nah, salah satunya seperti itu. Oke. Jadi mengenai perlindungan itu juga adalah sebuah pemikiran dari Asosiasi Seniman Tari Indonesia. Kenapa saya bilang melindungi? Kalau kita bicara sendiri, misalkan kita sudah ada proyek di depan, itu tiba-tiba batal, ya kan, pembatalannya sepihak, ya kan, terus kita yang merasa seniman dirugikan. Tapi karena kita nggak ada perlindungan hukumnya, kita nggak bisa nuntut apa-apa. Oke, kayak Ramon nih, sanggar Ramon nih, Iya. besok mau nampil, Iya. tiba-tiba dibatalin Bang. Iya. Tiba-tiba dibatalin, terus Ramon mau ngadu. Iya. Ramon mau ngadu ke ASETI, terus tulis gitu, oh saya nggak dibayar nih gitu kan. Ada nggak sih prosedural untuk seperti itu? Apa harus jadi anggota dulu, atau anggotanya daftar dulu? Kalau yang nggak tahu itu gimana itu? Iya. Sebetulnya keanggotaan ASETI ini kita sudah susun melalui Dewan Pimpinan Daerah. Ada Dewan Pimpinan. Ada DPD-nya. DPD Jadi kalau di ASETI sekarang ada di DPP, ada DPD-nya. Daerahnya ya. Iya, jadi kita bisa bicara suara kita nih lewat DPD. Oke. Nanti DPD yang ada di Indonesia menyampaikan di DPP. DPP pusat. DPP pusat. Kita godok di DPP pusat suara seniman ini. Oke. Kalau DPP pusat itu berarti adanya di Jakarta kan Bang ya? Betul. Adanya di Jakarta, itu tempatnya di mana Bang? Kita. Sementara kita memang. Sementara nih. Iya, kita ada yang menaungi ya. Ada satu dua tempat di mana sebagai orang tua kita lah yang peduli. Tapi masalah kinerja ASETI itu kita yang memikirkan. Jadi dia hanya menasehati kita, ada bagaimana kelanjutan dari ASETI ini, dan orang tua itu yang memberikan tempat sekretariatnya. Ya, kebetulan ada di daerah Kampung Sawah Ciputat. Kampung Sawah Ciputat tuh. Ya. Ciputat itu masih Jakarta Bang? Ciputat kalau dulunya iya Jakarta. Oh, nggak tahu sekarang masuk Tangerang Selatan. Yang penting pusatnya di sana gitu ya Bang ya. Yang penting ada tempat. Ada tempat, yang penting pusatnya di sana. Kita kagak kehujanan. Biar nggak kehujanan gitu pemirsa. Jadi DPD itu kan ada anggotanya. Iya. Nah, jadi kalian yang untuk masuk ke anggota ASETI lewat DPD itu akan menjadi database. Database-nya ASETI nih. Database-nya ASETI.
tujuan ASETI mendatabase ini, nanti ASETI mau bawa kemana itu data? Nah, Kan data ASETI. ya, justru ya anggota ini kan valid nih namanya nih. Ya. Nah, kalau kita punya database yang valid dengan semua latar belakang baik itu seniman tari, seniman musik, ya seniman tradisional, kita punya database-nya, kita punya benar-benar lokasi yang tepat. Apabila dikaji oleh pemerintah atau pihak yang bekerja sama dengan ASETI, itu valid, bukannya fiktif. Valid karena udah terlihat dan dia udah mendaftar secara jelas, dan dia juga udah dinyatakan di dalam anggotanya ASETI. Ngomong-ngomong di Bang ASETI, emang urusannya cuman untuk ngumpulin orang yang dari Sabang sampai Merauke untuk masuk ke dalam asosiasinya ASETI. Apa ASETI tidak mendorong untuk berkreativitas lebih maju lagi untuk tetap berkarya, atau yang udah ada aja yang suka-suka karya gitu? Sorry Bang ya. Ini pertanyaannya tajam juga loh. Karena ini pusatnya Jakarta. Apa Jakarta lagi? Jakarta lagi. Enggak. Nah itu salah persepsi salah satunya. Kita sebagai asosiasi tidak ingin bersaing dengan Sanggar, karena bukan bersaing. Justru Sanggar itu masuk ke ASETI akan ada perlindungan segala macamnya ya. Kayak tadi saya bilang perlindungan hukum. Kita ada tim advokasi apabila ada pembatasan segala macam. Itu kita lewat prosedur yang benar. Ada DPD-nya. Nah itu yang kita harus jelaskan. Terus mengenai kenapa database itu nanti buat apa? Kita udah punya program. Nah artinya kita husnuzon, berniat baik bahwa program-program ini semata-mata juga akan kita lemparkan ke DPD gitu ya. Nanti jadi, DPD yang menunjuk siapa sanggar yang akan menari. Betul. Jadi pemberdayaannya justru kepada ada DPD yang memberdayakan. Jadi Bang, asosiasi ASETI ini juga cari job dong ya? Soalnya program ya, apa namanya? Sebetulnya beda ya menjadi job ya. Makanya itu program ya. Maafin Bang, namanya juga ini. Kan saya bilang kan ada suara-suara seniman, suara-suara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di daerah ya, ataupun dimanapun berada. Nah, dengan suara-suara kita, jadi jangan bedain nih. ASETI adalah kita, bukan ini sendiri. Nggak ada yang dia natirikan gitu ya. Jadi ASETI disuruh, bukan. ASETI ini suara kita. Bukan suara satu saja, bukan, tapi suara seluruh Indonesia. Gitu. Berarti jadi kita yang membuat program di sini. Jadi berdasarkan pemikiran-pemikiran teman-teman dari DPD, kita masukkan menjadi sebuah rekomendasi untuk kita mendorong ke pemerintah. Jadi ASETI adalah kita, bukannya dari DPD nyuruh ASETI, bukan, salah itu. Berarti ASETI itulah titik pusatnya di DPP. Setelah DPP dibikin menjadi DPD untuk merangkul para seniman yang ada di daerah-daerah. ASETI adalah tempat bertanya, tempat untuk memberikan masukan. Jika ASETI juga berarti membuat program yang bisa membuat para seniman itu ada dalam program itu. Betul. Paham tuh ya. Jadi gini loh, ASETI itu kan dia sebuah asosiasi. Kalau asosiasi itu yang besar, orang pasti akan melihat ASETI. Dan ASETI pasti akan dikasih program. Nah, program ASETI inilah yang nantinya akan diberikan kepada DPP, DPD. Dari DPP dulu. Jadi gini, kenapa ada keputusan di DPP? Karena ada suara dari DPD. Suara dari DPD ya. Karena sini sudah direkomendasi sama teman-teman DPD. Jadi kita bergerak pun bukan pemikiran DPP saja, bukan ya. Jadi DPD punya suara, DPD punya rekomendasi, ditampung di DPP. Terus kita bergerak bareng-bareng. Jadi gitu. Berarti Ramon bersyukur sekali bahwa Ramon ternyata aku pura-pura nanya loh. Karena aku sebenarnya udah masuk di ASETI dan Ramon udah diberikan kesempatan beberapa kali sebuah program dari ASETI. Ini ada nih pertanyaan terakhir aja. Ini waktunya udah digini-giniin sama operator.
jam dalam kondisi COVID-19 yang semuanya kerja di rumah, walaupun nggak digaji, kerja aja di rumah gitu. Apa aja dikerjain, menung segala macam, tapi duit masuknya nggak ada. Duit masuk nggak ada, masak setiap hari, jadi masak juga nggak ada. Tiba-tiba ada dapat bantuan di grupnya Aseti. Apakah semuanya akan dapat kebagian atau ada syarat-syaratnya? Boleh dijawab, monggo. Aduh, menjebak lagi nih pertanyaan. Ya, sebelumnya mohon maaf gitu ya. Oke. Sebetulnya kami ini dilandaskan ya, dasar pemikiran adalah kepedulian Oke. di Aseti ini. Jadi kebetulan ada beberapa teman yang mempunyai kedekatan dari beberapa lembaga ataupun dari beberapa istilahnya instansi. Ya. Terus kami ketuk hati mereka, untuk peduli seniman. Tuh, Dan gitu. jadi adapun karena konsentrasinya juga kita masih di sini, itu masih kami upayakan juga akan melebar ke Nusantara ya. Tapi ini kita masih dalam tahap penjajakan COVID-19 ini sampai kapan, gitu. Karena dia bayangkan aja yang di DPP saja, maksudnya di wilayah Jakarta saja itu masih banyak yang belum kebagian. Nah, ini sebetulnya upaya yang off the record sebetulnya. Kami peduli itu kan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai kelihatan. Tapi mengenai kenapa maaf gitu ya harus dibuat foto, sebetulnya itu lebih kepada nilai kepercayaan kepada klien, nilai kepercayaan kepada lembaga yang memberikan bantuan sebagai bentuk administrasi mereka ya. Jadi tidak dalam hal ini menimbulkan ria, itu kami hindari sebetulnya. Tapi bentuknya adalah bahwa kami mentaati peraturan yang ada di klien kita ya, ada di yang bagian mereka peduli itu. Dan yang paling kita garis bawahi pernyataan dari Direktur Kebudayaan waktu itu bahwa Direktur Kebudayaan sangat appreciate dengan terbentuknya Aseti karena baru kali ini seniman berkumpul dan berserikat. Yes. Gitu. Itu Aseti. Jadi intinya pertanyaannya udah lengkap. Ayo kita majukan Aseti dan kita tetap rangkul Aseti itu. Jangan hanya kita berbicara di belakang, jangan hanya kita komen, tetapi kita ikut serta dan ikut andil di dalamnya. Kalau kita bersatu, ingat bahwa takkan ada jalan buntu. Itu aja Bang ya. Saya Ramon Riau yang channelnya blas 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 blas. Pokoknya bye bye.